A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran. Sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian kita pahami, kita baca, ya, agar kemudian Al-Quran ini menjadi petunjuk, ya, bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke-139. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dan ini merupakan perintah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Artinya, katakanlah Muhammad. Allah memerintahkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kamu? Jadi kamu di sini, ya, di dalam kitab tafsir, ya, secara umum itu khitabnya kembali kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani pada masa Rasulullah SAW. Ya, apakah kamu, ya, maksudnya Yahudi dan Nasrani, hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, hanya kepadanya lah kami dengan tulus mengabdikan diri. Nah, dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-139 ini, ya, ayat ini berkaitan dengan ayat 135, ya, di ayat sebelumnya yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, ya, terutama bangsa Yahudi dan Nasrani, karena mereka akan mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim, gitu, ya, pengikut Nabi Ibrahim, gitu, atau mengikuti agama, ya, agama Nabi Ibrahim. Tapi prakteknya ternyata kan Yahudi dan Nasrani ini menyeleweng, gitu kan. Memang secara nasab, ya,
bisa diakui bahwa mereka memang keturunan dari Nabi Allah Ibrahim, sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika berbicara agama yang dianut, agama yang diyakini, ya, atau ajaran ya yang dipraktekkan, ternyata mereka jauh menyimpang dari ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi mereka tetap bersikukuh ya bahwa yang lebih berhak ya disebut sebagai pengikut Nabi Ibrahim adalah mereka gitu, bukan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian bermacam hujah ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad disampaikan, tetap saja ya mereka ngotot. Sehingga kemudian ayat ini ya, pada ayat ini Nabi Muhammad kemudian diperintahkan untuk mendebat mereka. Ya. Jadi ya Allah memerintahkan gitu kan, apakah kamu disuruh diperintahkan untuk disampaikan nih kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang keesaan dan kemahasempurnaan Allah? Ya, kurang lebih kira-kira begitulah ya kalau di dalam bahasa kitanya ya. Jadi apakah kalian ya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim sebagai pengikut ya Nabi Ibrahim ya, mau ngedebat kita gitu ya, mau ngedebat Rasulullah SAW gitu ya tentang keesaan dan kemahasempurnaan Allah ya. Padahal dia ya Allah itu adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, di mana kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya pada asasnya gitu kan. Orang Yahudi ya ajaran asalnya kan menyembah Allah ya. Kemudian juga orang-orang Nasrani ya, ajaran asasnya dulunya adalah menyembah Allah. Kemudian terjadi penyimpangan, penyelewengan gitu kan, termasuk ya orang-orang musyrikin Mekah gitu ya, asasnya itu kan menyembah Allah ya. Cuman kan mereka mempersekutukan Allah dengan patung-patung ya, dengan berhala-berhala yang mereka buat sendiri itu kan, ditaruh di sekeliling Ka'bah itu kan. Jadi Nabi tegaskan ya, padahal ya di dalam ayat ini disebutkan wahwa rabbuna wa rabbukum ya, dan dia Allah adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kalian ya. Lalu kemudian Rasulullah disuruh juga mengatakan ya pada akhirnya kemudian ya, walana a'maluna walakum a'malukum ya, dan bagi kamilah ya segala bentuk amalan yang kami kerjakan, dan bagi kalian lah ya nanti segala bentuk amalan yang telah kalian kerjakan. Tapi pada prinsipnya kata Rasulullah SAW ya berdasarkan perintah Allah dalam ayat ini, wa nahnu lahu mukhlisun ya. Dan sedangkan kami hanya berserah diri atau mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu ya bahwa Nasrani ketika itu menyebut Tuhan ada 3 gitu kan. Ya. Di dalam ajaran Yahudi ada yang kemudian menyebutkan Uzair ya, anak Tuhan gitu kan, Tuhan beranak begitu. Jadi penyelewengan itu menggambarkan bahwa mereka sudah tidak lagi memurnikan ketaatan kepada Allah, tapi Allah kemudian sudah ya mereka bagi ya, kekuasaannya dengan anak gitu ya, dengan Roh Kudus begitu katakanlah ya. Jadi tidak esak lagi begitu. Nah kalau persoalan keyakinan logika lah ya, logika bahwa Tuhan itu berapa ya. Kemudian Islam punya konsep Tuhan itu adalah esa ya, Nabi Muhammad berani adu lah gitu. Kalau mau ngadu logika begitu kan, yang benar itu Tuhan satu apa banyak ya, atau lebih dari satu ya. Kalau bicara dalil jelas itu kan ya, Islam menegaskan Tuhan itu hanya satu ya. Kan diperintahkan dalam surah, ditegaskan dalam surah Ikhlas kan, kul ya, katakanlah huwa Allahu ahad ya. Kul huwallahu ahad, katakanlah dia ya, Allah adalah Tuhan yang esa. Allahu samad, hanya dialah tempat bergantung ya segala sesuatu.
lam yalid wa lam yulad, itu kan, dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, ya. Dia tidak melahirkan anak, tidak melahirkan Tuhan lain, gitu kan, tidak melahirkan kekuasaan apa namanya, tidak melahirkan zat yang kemudian ya memiliki kekuasaan sama dengan dia, itu tidak ada. Walam yulad, dan dia juga tidak dilahirkan. Allah tidak berasal dari ibu, gitu ya. Itu tidak berasal dari sesuatu. Ya Allah ya tetap zat, ya, atau Tuhan yang memang tidak ada asalnya, ya. Dia berdiri sendiri, gitu kan, tanpa dilahirkan. Itu kan dalilnya jelas, banyak lagi lah ya bicara ayat. Nah, kalaupun mau diadu berbicara logika, ya Nabi Muhammad ya, lebih pintar ya dalam urusan itu. Makanya kan kalimatnya di sini seolah-olah nyindir, gitu kan. Atuhajunana fillah, ya, apakah kalian mau berdebat ya dengan aku ya tentang Allah? Wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal kalian tahu ya kita itu sama-sama nyembah Allah. Kalian tahu konsep esa, gitu kan. Tapi kenapa kemudian di dalam esa itu ada embel-embel, ya Tuhan punya anak, ya. Tuhan 3 tapi 1, gimana itu? Tuhan 3 tapi 1, gitu kan. 1 tapi 3 itu bagaimana, ya? Atau 1 atau 2, ya. 1 itu 2 itu gimana coba? Kalau berbicara mau berdebat, ya, maka Nabi Muhammad SAW lebih faham lagi, ya, lebih hebat lagi di dalam menjelaskan persoalan itu. Ya, mereka pasti kalah, ya. Jangankan debat dengan Nabi Muhammad lah, ya, debat dengan pemikiran mereka sendiri aja mereka juga bingung kok, gitu ya. Bagaimana ya mendefinisikan bahwa Tuhan itu 3, 4 tetapi 1. Coba. Ada satu pendapat, ya, kalau ditanyakan kepada orang pendeta Nasrani, gitu kan, tentang konsep Trinitas, maka ya, ditanyakan kepada 10, ya, 10 pendeta Nasrani tentang konsep Trinitas, maka akan ada 11 jawaban yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan begitu, ya. Karena ya bingung, gitu kan, menjelaskannya bagaimana. Tapi kalau bicara Tuhan satu, ya sepakat kita, ya. Orang Islam kalau ditanya tentang jumlah Tuhan satu, udah, ya. Enggak bakalan ada perdebatan lagi. Memang Tuhan itu satu, ya, tidak terbagi, tidak berbagi. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian ya menyebutkan bahwa diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, ya, wajiblah manusia mengikuti agama kami karena Nabi berasal dari berasal dari kami, ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ya berkata kepada orang-orang Arab, gitu ya, wajiblah manusia itu mengikuti agama kami, ya. Karena nabinya ya asal usulnya ya nabi yang diturunkan Tuhan itu dari bangsa kami, gitu kan. Ya. Dan agama yang benar itu kemudian diturunkan kepada kami, gitu kan. Ya. Agama yang dari Tuhan itu diturunkan kepada bangsa Yahudi dan Nasrani, katakanlah begitu, ya. Nah, mereka juga mengklaim bahwa agama yang benar itu kemudian tidak dijanjikan kepada orang Arab. Nah, ini pangkal kedengkian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu di situ, ya. Maka Allah kemudian membantah pendapat ini, ya, kata para ulama. Nah, dengan ayat ini kemudian pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah terjawab, ya. Ya, dengan penegasan bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan apa yang mereka klaim tadi itu, ya. Tidak ada, itu kan, alasan, ya, bagi mereka untuk kemudian mengingkari konsep ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana dia adalah Tuhan yang esa, ya, Tuhan yang tunggal. Berbeda dengan keyakinan sebagian besar mereka, ya. Ya, Allah, ya, adalah Tuhan seluruh alam, pencipta, ya, dan pemilik seluruh makhluk. Nah, derajat manusia bukan diukur dengan bangsa, ya. Karena mereka bangganya gitu, ya. Kalau dalam ayat Al-Quran itu disebutkan lastum ala syai'. Mereka itu menganggap, ya, kalau ngomong dengan orang-orang di luar bangsa mereka, lastum ala syai', kalian itu nggak ada apa-apanya. Nah, itu, ya.
Jadi dia bangga dengan bangsanya gitu kan. Nah, padahal kalau merujuk kepada Al-Qur'an gitu kan, tidak ada kemuliaan bangsa kecuali dengan takwa. Ya, walaupun mereka anak keturunan Nabi begitu kan, tapi kalau tidak bertakwa maka tidak ada kemuliaan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat kan begitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian sebagai manusia adalah yang paling bertakwa. Jadi Allah tidak menyebutkan misalnya yang paling mulia adalah bangsa Arab misalnya, atau bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani, tidak. Siapapun dia, ya, mau dari bangsa manapun dia, kalau berbicara kemuliaan maka yang paling mulia adalah yang paling takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kemuliaan manusia bukan diukur dengan kebangsaan dia, ya, bukan juga dengan keturunannya, bukan juga dengan pangkatnya. Ya, mereka kan nyebut, ya, dari bangsa kami itu banyak nabi-nabi gitu kan. Dan itu diakui sejarah, ya, bagaimana Nabi Musa, ya, membelah laut, ya, mukjizatnya beraja, itu kan tanda tanya apa, bukti-buktinya kan kelihatan itu, ya. Termasuk, ya, Nabi Ibrahim, bahwa bangsa Arab juga memang meyakini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan sebagai founding father, ya, bangsa Arab gitu kan. Ya, dari garis Nabi Ismail itu, ya, dia diakui gitu kan. Tetapi kan itu tadi, ya, kemuliaan itu bukan karena persoalan keturunan atau pangkat. Ya, walaupun dari bangsa kita misalnya dari bangsa Yahudi, ya, banyak nabi-nabi, tapi kalau mereka kemudian kurang ajar, mereka zalim, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kemuliaan. Ya, karena itulah prinsip asas dari ajaran Islam, ya. Nah, kemuliaan manusia diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bertakwa makin mulia. Walaupun mungkin dia bukan orang Arab, ya. Bukan orang Yahudi, ya. Bukan juga orang Nasrani gitu kan. Orang Indonesia lah itu katakanlah, ya. Orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Madura, kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, dan tinggi ketakwaannya kepada Allah, dia bisa, ya, melewati, melangkaui kemuliaan bangsa Arab, bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani, bangsa Barat sekalipun. Nah, begitu, ya. Ya, jadi derajat manusia itu, ya, ini bicara bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, yang selalu merendahkan, ya, bangsa Arab gitu, ya. Dalam hal ini karena, ya, kedengkian itu tadi, ya, Nabi menegaskan, ya, kemuliaan manusia itu bukan karena diukur dari bangsanya, bukan karena keturunannya, bukan karena pangkatnya, bukan juga diukur karena misalnya kehebatan masa lalunya, tetapi diukur dengan amal dan juga perbuatannya atau takwa, ya. Dan tentu, ya, pengaruh dari amal itu akan tampak pada diri setiap manusia, ya, terutama pada tingkah laku dia. Perbuatan yang baik memberikan pengaruh yang baik, dan perbuatan yang buruk tentu akan memberikan pengaruh yang buruk. Nah, dan itu kembali kepada Allah saja yang menilai, itu kan. Kadang-kadang orang nyangka, ya, kita berbuat baik itu kan, padahal hakikatnya kita sedang riya. Ya. Riya itu kan satu keburukan, ya. Karena yang memerintahkan beramal itu kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian ada banyak manusia melakukan kebaikan, ya, bukan karena Allah, ya, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Ya, tentu itu bukan kebaikan di sisi Allah, gitu kan. Mungkin bagi manusia baik, tapi di sisi Allah kan tidak ada kebaikan di situ. Nah, terkait hal ini, ya, pengaruh perbuatan buruk orang-orang Yahudi dan Nasrani tergambar, ya, di dalam ucapan mereka, ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-111, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, wa qalu la yadkhulul jannah wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ya. Jadi mereka itu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-111 mengatakan wa qalu, ya, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga, ya, kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan. Ya.
Lalu kemudian Allah bantah apa? Tilka amaniyuhum. Nah, itu hanyalah angan-angan mereka. Kul ya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang begitu teorinya, kasihlah bukti. Bahwa yang akan masuk ke dalam surga itu hanya bangsa Yahudi dan Nasrani, katakan. Mana buktinya? Nah, itu kan. Itu tidak akan bisa mereka buktikan, itu kan. Ya, apalagi kalau berdasarkan dalil gitu kan. Mana dalilnya? Ada enggak firman Tuhan yang mengatakan begitu? Nah, ya berdasarkan kitab yang kalian terima ya dari Nabi Musa ya, atau yang Nasrani dari Nabi Isa, ada enggak yang mengatakan begitu? Tidak ada. Di dalam Islam juga tidak ada kan, dalam Al-Qur'an. Ya, mengatakan bahwa yang akan masuk ke dalam surga hanya bangsa Arab gitu ya, atau yang akan masuk ke dalam surga hanya bangsa Yahudi dan Nasrani, tidak ada ya. Tapi yang masuk ke dalam surganya Allah adalah yang beriman dan beramal saleh dari bangsa manapun. Tapi orang Yahudi itu ya, karena buruk busuk hatinya, dengki hatinya, lalu kemudian mereka punya klaim begitu ya. Tergambar dari prinsip ya. Nah, kemudian mereka juga mengatakan di dalam surah Al-Baqarah yang 135 ya, wa qalu kunu hudan au nasara tahtadu ya, yang mereka berkata ya, jadilah kalian penganut Yahudi atau Nasrani, ini saya kalian akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar. Kan begitu ya, sombongnya. Kul, langsung Allah bantah, katakanlah Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah tidak ya, tidak begitu, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus ya, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dalam kelompok orang-orang musyrik sebagaimana yang kalian lakukan atau yakini sekarang gitu kan, bahwa dalam agama mereka itu kan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ayat ini menegaskan bahwa agama yang benar adalah agama yang berasaskan tauhid ya, agama yang prinsipnya adalah memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Nah, yang menarik ya sahabat Adriam ya, berbicara ayat ini ya, ibrah khususnya itu adalah perkataan itu tadi ya, walana a'maluna walakum a'malukum. Ya, dalam konteks kita hari ini kan ucapan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk dikatakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang pada asasnya ya sama-sama menuhankan Allah kan gitu ya, sebagaimana dikatakan di dalam ayat ini kan, dengan kalimat ya, wa huwa rabbuna wa rabbukum ya, bahwa dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Ya, kalau berbicara asas sebetulnya sama kita ini gitu kan. Nah, tapi karena berdebat juga itu punya beda pendapat juga, ngotot-ngototan juga, masing-masing merasa punya dalil begitu ya. Yahudi dengan kitabnya, kemudian Nasrani dengan kitabnya. Ya, kata Rasulullah SAW, udah pada prinsipnya gini aja dah. Kalau nggak ngerti juga kan itu ya. Kalau nggak mau terima nggak mau terima juga gitu kan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya udah, ya pegang aja keyakinan kalian masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Karena bagi kami adalah amalan-amalan yang kami kerjakan akan kembali kepada kami ya, kalau itu adalah kebenaran. Dan kalian juga sama ya. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, apa kalian yakini itu kan akan kembali kepada kalian kalau memang itu satu kebenaran. Jadi nggak usah ribut gitu ya. Ya, pada prinsipnya udah semuanya adalah kembali kepada Allah. Tetapi kita orang Islam ya, punya prinsip apa? Ya, memberikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang lain yang kita taati. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian juga harus menjadi kesadaran bagi kita ya. Itu nih dengan orang Yahudi dan Nasrani aja Nabi nggak ngomong kasar gitu kan, atau tidak memaksakan kehendak. Ya pada prinsipnya sudahlah. Kalau kalian nggak mau terima juga ya lana a'maluna walakum a'malukum. Ya bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Nah, itu kan. Nah, kalau kepada orang musyrik Mekah ya, orang kafir gitu kan, Nabi mengatakan di perintahnya apa, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya, kalau kita kepada orang non muslim ya prinsip kita itu ya udah masing-masing lah ya, ya agama kamu agama kamu, agama kami agama kami.
kita punya border, punya batas yang jelas ya. Silakan amalkan masing-masing ya, dalam bingkai toleransi gitu ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesama, ya, kalau bicara sesama Muslim, kan suka ada perdebatan gitu ya, karena perbedaan mazhab, ya, perbedaan pandangan, penafsiran dan sebagainya, kadang-kadang kan menimbulkan perdebatan. Nah, ya, ingat pada prinsipnya apa? Kita itu sama-sama menyembah Allah. Nah, jadi jangan galak-galak begitu kan, jangan ada dendam, jangan ada ilfil. Nah, ini kadang-kadang kan ada orang nggak sadar tentang ini gitu kan. Ya, padahal debatnya bersama dengan orang-orang yang sama-sama menyembah Allah. Ya. Ya, kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tuhannya satu apa dua? Satu gitu kan. Sepakat kan begitu. Tapi kemudian ada orang yang kalau berdebat dengan sesama Muslim kemudian sampai takfiri ya, mengkafirkan. Bahkan nauzubillah kalau di media sosial itu ya sahabat Edrim, kalau saya perhatikan yang keluar bahasanya bahasa kasar ya, kadang-kadang nyebut nama binatang gitu kan, melecehkan, merendahkan, padahal berdebatnya dengan sesama Muslim. Nah, ini tentu jauh ya dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan itu kan. Ya, mereka kan orang-orang kafir itu ya, orang Yahudi dan Nasrani ya, yang notabene sama-sama itu ya, asasnya adalah menyembah Allah, agama samawi. Kemudian mereka mendebat Nabi Muhammad juga ya, maka kemudian Nabi disuruh mengatakan demikian ya, lana a'maluna wa lakum a'malukum, udah masing-masing aja lah ya. Kalian amalkan agama kalian, kami amalkan agama kami. Kemudian dibuat perjanjian ya, perjanjian kalau bahwa ya kita punya keyakinan masing-masing kan. Yang Piagam Madinah itu kan begitu ya. Nah, kita ya bicara ibrahnya ya, maka dengan orang Islam ya, kalau kita ada beda pandangan, beda pendapat, kemudian terjadi obrolan ya, terjadi perdebatan, jangan meruncing berujung kepada bermusuhan. Ya, sadar di prinsip apa? Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dia itu, Allah itu Tuhan kami dan juga Tuhan kalian. Kita itu sama-sama menyembah Allah. Ya udah, ya enggak usah ribut. Gak usah berisik, gak usah saling memusuhi ya. Kalau sudah punya keyakinan masing-masing, yakinnya misalnya subuh pakai kunut, ya udah jalankan saja. Ya. Saya yakinnya gak pakai kunut, ya udah jalanin aja untuk kemudian, tapi kemudian jangan sampai mencela, melecehkan ya, menganggap yang pakai kunut bid'ah gitu kan. Kemudian menganggap yang gak pakai kunut juga bid'ah gitu ya. Atau apalah sebutannya gitu kan. Ya udah masing-masing ya. Kalau merasa sudah kuat punya beramal ya berdasarkan dalil, ya sudah itu kan. Toh yang kita kerjakan juga sumbernya, asasnya ya perintahnya dari Allah juga. Jadi jangan sampai kemudian ribut ya, jangan sampai kemudian bermusuhan. Nah, itu sebetulnya ibrah yang bagi saya penting ya di dalam ayat ini ya, di mana kalimatnya adalah yang saya garis bawahi adalah kalimat itu tadi ya, walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun ya. Ya, asasnya itu adalah kita itu sama-sama menuhankan Allah, menyembah Allah. Maka udah jangan ribut. Nah, jangan berdebat ya, kembali kepada keyakinan masing-masing. Karena enak begitu ya, kalau sesama muslim kemudian hidup damai tanpa perdebatan yang berujung kepada ujaran kebencian dan permusuhan. Demikian sahabat Dream ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.